Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas penghasilanmu meningkat gara-gara kebiasaan 10 menit ini. Terkadang otak Anda serasa penuh sesak, Anda mungkin merasa cemas, khawatir, stres, atau penuh dengan ide dan daftar tugas yang tidak dapat Anda fokuskan. Ini adalah kondisi yang membuat frustasi yang dapat menyebabkan lebih banyak stres. Otak manusia secara terus-menerus dipenuhi dengan segala macam ide, tetapi orang jarang sekali meluangkan waktu untuk duduk dan membiarkan pikiran-pikiran ini diekspresikan secara bebas. Anda juga perlu mengeluarkan semua isi pikiran Anda ke dalam halaman kosong, seperti halnya orang membuang isi dompet ke atas meja. Anda menumpahkan stres, pikiran yang mengganggu, yang hanya akan membebani dan memenuhi otak Anda. Cukup buka pikiran Anda dan biarkan semua pikiran itu mengalir keluar melalui tangan dengan menulis. Tulis sampai Anda merasa tekanan di dalam diri Anda berkurang, dan Anda bisa merasa lebih lega. Kita perlu mengeluarkan semua ide dari kepala dan dituliskan di atas kertas, mengosongkan isi kepala dan memastikan semua kreativitas bisa keluar. Ini bisa mengatur ide, rencana, dan solusi. Dan dengan cara ini, semua pikiran akan berakhir di selembar kertas. Seperti halnya dalam diskusi kelompok untuk menghasilkan suatu ide atau memecahkan masalah tertentu, dengan melalui selembar kertas, seringkali kemungkinan solusi dan ide yang ingin kita pecahkan bisa tersampaikan. Walaupun tampaknya diskusi kelompok cukup efektif, tetapi dalam tahap tertentu otak bisa mandek untuk menggali ide-ide lain yang mungkin tersembunyi. Lagi pula dengan cara ini kadang para peserta juga akan kurang terbuka terhadap ide-ide orang lain. Fokusnya biasanya terlalu banyak pada usulan kreatif pribadi untuk mendapat dukungan dari tim. Ini yang membuat peserta lain dalam kelompok diskusi jadi merasa malas untuk mengeluarkan idenya. Bagaimana kalau diskusi untuk menggali ide dan solusi ini dilakukan antara Anda dan otak Anda saja? Ya, Anda lakukan sendirian saja, tetapi itu harus ditulis. Misalkan Anda berpikir bagaimana ya untuk meningkatkan penghasilan, ide atau solusi yang menghasilkan uang nanti akan bermunculan setelah Anda menggunakan teknik yang sederhana saja. Apa sih manfaat mengeluarkan pikiran-pikiran kita? Mungkin ada yang berpikir menuliskan masalah, kecemasan, isi pikiran, ide di atas kertas memang bukan hal yang sulit. Tapi bagaimana itu bisa menyelesaikan sesuatu masalah? Alasan mengapa kebiasaan mengeluarkan pikiran dan menuliskannya adalah kebiasaan yang baik karena memungkinkan Anda membuat pikiran yang tadinya abstrak menjadi bisa dilihat atau nyata. Dengan menuliskannya ke atas kertas, Anda dapat lebih memahami pikiran-pikiran Anda sendiri, mendapat bahan-bahan pembentukan ide. Yang jelas, Anda akan dapat mencapai kejernihan mental. Ini cara yang cukup efektif dalam mengurangi beban otak. Bisa membantu Anda mengatasi masalah, menenangkan pikiran, jadi semacam pembersihan. Setelah Anda mengosongkan otak Anda dari masalah-masalah dan memberi diri Anda ruang mental untuk ide-ide dan pemikiran-pemikiran baru. Bukan hanya ruangan rumah saja yang perlu dibersihkan, dirapikan, diringkaskan untuk mengatasi kesemrawutan, tetapi otak kita juga membutuhkan hal semacam ini. 10 menit di pagi hari. Jangan seperti 80% orang yang pada umumnya memeriksa ponsel atau smartphone mereka dalam waktu 10-15 menit setelah bangun tidur di pagi hari. Tapi carilah tempat sunyi. Anda bisa berdoa atau bermeditasi, atau Anda bisa menulis sesuatu di jurnal. Dengan jurnal di tangan, Anda bisa berpikir spontan selama beberapa menit. Maksudnya berpikir spontan adalah mengekspresikan dan merekam pikiran dan ide apapun yang melintas secara utuh, dan tidak mengkritisi atau berusaha menganalisanya. Seperti semacam mengeluarkan ide, apapun itu dari kepala Anda ke atas kertas. Ternyata, cara seperti ini bisa juga untuk menumpahkan pemicu stres, pikiran-pikiran Anda yang mengganggu Anda selama ini. Jika Anda bukan penulis jurnal yang berpengalaman, gagasan pemikiran spontan mungkin agak sulit diterapkan pada mulanya. Tapi menurut pengalaman saya,
adalah baik untuk dicoba karena dari pikiran spontan yang timbul, beberapa terkandung pesan yang mengarah ke tujuan Anda, bahkan solusi dari masalah Anda. Sekarang hal pertama di pagi hari ketika otak kreatif Anda paling selaras setelah latihan bawah sadar saat Anda tertidur, mulailah menuliskan apa yang terlintas dalam pikiran tentang hal-hal itu. Sampai hari ini pun saya masih memiliki kebiasaan menulis di jurnal di pagi hari, pemikiran spontan, menulis hal pertama saat bangun pagi sebelum kemudian dilanjutkan untuk berdoa dan meditasi pagi. Selain mendapatkan ide-ide, ini bisa memberikan kejelasan tentang tujuan yang saya yakin perlu saya capai. Saya mendapatkan wawasan tentang orang-orang yang perlu saya hubungi, atau bagaimana saya dapat meningkatkan hubungan saya saat ini, dan sebagainya. Pagi-pagi hari juga adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan ide-ide bisnis Anda. 3 langkah mengeluarkan ide. Langkah 1, gunakan alat tulis dan kertas. Ambil selembar kertas besar atau menggunakan jurnal yang khusus untuk menulis, bisa juga. Dan alat tulis yang diperlukan. Kalau menggunakan kertas, dapat bervariasi dari kertas ukuran A4 hingga A5. Kemudian luangkan waktu untuk berpikir. Topiknya bisa dipilih, tapi bisa juga sangat umum. Misalnya, apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan penghasilan saya? Umumnya waktu 10 menit sudah cukup untuk memberi waktu dan kesempatan bagi diri untuk menuliskan semua ide yang muncul. Tidak masalah apakah itu pikiran atau ide baik atau buruk. Tidak usah dinilai kualitasnya. Semuanya diperbolehkan. Ini semua tentang kuantitas, dan pada dasarnya semua dapat Anda tulis. Langkah 2, tinjau yang ditulis kemudian. Setelah langkah pertama dilakukan, Anda dapat meninjau apa yang sudah ditulis dalam 10 menit itu, di waktu yang lain. Mungkin di tengah hari saat Anda sedang beristirahat dari berkegiatan, atau luangkan waktu khusus untuk meninjau pemikiran-pemikiran yang ditulis di pagi hari itu. Saatnya Anda untuk melakukan tinjauan terhadap kemungkinan dan kelayakan dari ide-ide yang tadi dituangkan di atas kertas. Walaupun di sini Anda meninjau, tapi tidak boleh terburu-buru di dalam memberikan penilaian. Bersikaplah terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan. Lakukan eliminasi ide atau solusi ini, atau gabungan kombinasi dari beberapa ide yang mungkin untuk dilaksanakan. Langkah 3, ide atau solusi inovatif. Pada langkah ini Anda membuat pilihan setelah melakukan eliminasi seperlunya. Kemudian Anda mendapatkan sekumpulan ide atau solusi yang Anda pikir layak untuk dijalankan. Di sini Anda akan mempelajari kembali sekumpulan ide atau solusi ini dengan lebih hati-hati dan berdasarkan kemungkinan, kemudahan, ataupun memiliki dampak paling besar terhadap peningkatan penghasilan Anda. Mungkin dari pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan penghasilan saya? Memunculkan berbagai ide atau solusi seperti melakukan pekerjaan tambahan seusai jam kerja, pindah ke perusahaan lain dengan tawaran yang lebih tinggi, mulai membangun bisnis Anda sendiri saat masih menjadi karyawan seperti saat ini, bekerja sama dengan teman yang terlebih dahulu berbisnis, dan sebagainya. Dengan mempertimbangkan besarnya kemungkinan, kemudahan pelaksanaannya, termasuk seberapa besar dampak finansial yang bisa diberikan oleh ide atau solusi tersebut, Anda kemudian hanya memilih satu saja. Ya, hanya satu saja, yang kemudian Anda bisa jalankan. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-189 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.